Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau tenang di dalam-Mu, Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku,
juga nasibku, karena Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Sambil bangkit berdiri nyatakan bersama-sama shalom. Haleluya. Haleluya. Sampaikan berkat buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, kanan kiri, di depan dan di belakang. Sampaikan engkau luar biasa hari ini. Kasih Kristus ada pada setiap kita. Haleluya. Wow. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Saya rindu kita semua membaca dengan iman kita yakini. Haleluya. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Oh haleluya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Raja segala Raja. Yesus Kristus Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Namamu Yesus, Allah yang besar, penopang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan tubuh kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, kami undang Engkau terus diam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di hati kami ada Yesus yang senantiasa memberikan kami kekuatan baru. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Setiap hati kami naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Kau Yesus Raja segalanya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, kami nyatakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan Engkau dahsyat. Haleluya.
ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami datang mengakui kekuatan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan goyah. Yes. Kekuatan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kau pimpin aku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan imanmu katakan. Kau bersamaku. Kuasa-Mu Tuhan membawaku mengalahkanmu. Saksikan, saksikan perbuatan-Mu yang ajaib seumur hidupku. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja perkasa. Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia. Hanya nama-Mu ditinggikan selalu, selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Sebab dia Tuhan, dia Raja. Amin. Haleluya. Takkan goyah. Yang percaya katakan. Yes. Dalam hidupku. Sebab tangan Tuhan yang pimpin. Kau pimpin aku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, Dia bersamaku. Oh, Tuhan mengalahkan. Amin. Saksikan, saksikan perbuatan-Mu yang ajaib seumur hidupku. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja perkasa. Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia. Hanya nama-Mu ditinggikan selalu, selama-lamanya. Sebab kami tahu tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu hati kami selalu bersyukur pada-Mu Tuhan. Amin. Mari kita panas kepala kita bagi Raja kita. Amin. Sama-sama katakan. Ku puji Yesus. Yes, amin. Serukan Dia Raja. Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia. Hanya nama-Mu ditinggikan atas pulau ini, atas bangsa ini. Haleluya. Ku puji Yesus, Engkaulah
kita sebab Dia adalah perisai hidup kita. Haleluya. Come on, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Naikkan bersama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Come on, kau menangguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Oh Yesus, kau menangguhkan langkahku. Haleluya, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Setiap hati kami memuji namamu Yesus Raja. Sebab Engkaulah Allah, pembela kami. Engkaulah perisai hidup kami. Haleluya. Kami puji namamu Yesus Tuhan. Come on. Kau menangguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Haleluya. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Amin. Aku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Katakan bersama haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Sekali lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya.
Waktunya menabur jangan kita malas, saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi, saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang yang 2 hilang, asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang itu taklukkan dan berkuasa atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 ini hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi, yang 2 ini rupanya didiskon. Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan. Saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan. I put my bow in the sky, rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul, saudaraku, satu fenomena yang luar biasa, di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh, saudaraku, pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen. Haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita memasuki musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan,
Apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kekuatan kasih-Mu Tuhan ada bagi kami siang hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan. Bangun imanmu, katakan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Ini doa kami Tuhan. Aku takkan goyah,
Yesus. Yes, kami akui Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, segala perkara, apapun itu Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan peduli. Oh, Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dapat ku tanggung, Amin. di dalamnya memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Sang Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini kami sedang menghadapi problem. Hari ini kami sedang ada di lembah. Tapi kami tetap percaya Tuhan. Lembah tidak membuat kami lemah, putus asa, menyerah. Justru kami siap diangkat lebih tinggi lagi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang buka hati pendengaran kami. Biar benih firman Allah jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga kami terus berbuah. Dan pada waktu musimnya Tuhan, kami akan menuai. Terima kasih. Rapi sekali lagi kami semua di tempat ini dan masuk hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Sekalipun belum Sincia, karena banyak orang hari ini yang Denpasar pulang mudik. Kemarin ditelepon salah satu koordinator kita. Waduh Pak, enggak ketemu ini. Saya lagi pulang kampung. Oh enggak apa-apa pulang kampung. Ya, memang ada banyak orang pulang kampung karena masih punya kampung dan halaman. Saya enggak bisa pulang kampung. Saya enggak punya kampung, saya juga enggak punya halaman. Gitu. Kampungnya sudah dibuat ruko, halamannya sudah diperlebar jadi jalan. Jadi kampung halaman saya sudah tidak ada. Makanya saya ada di Bali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada bulan ini kita bicara tentang the valley of testing. Lembah ujian. Saya percaya ini namanya lembah pujian. Tapi asalnya juga dari lembah ujian. Asalnya lembah ujian. Sekarang muncul jadi lembah pujian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan baca dulu dari 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12. Ayo dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Janganlah kamu heran. Jadi kalau diuji itu nggak usah heran, itu biasa. Katakan amin. Sama kalau kita punya anak kita sekolah, SD, SMP, SLTP, SLTA, selalu akan lewati ujian, betul ya? Ujian itu tujuannya untuk mengupgrade. Ujian itu tujuannya untuk naik kelas. Amin. Tapi tidak boleh sama. Ketika SD, ya ujiannya materinya SD. Ketika SMP, ya ujiannya SMP, betul ya? Ada orang ujiannya sama, mau enggak SMP ujiannya SD? Pasti enggak mau. Dan kalau SD ujiannya SMA, pasti juga tidak mau. Masing-masing sudah punya proporsi, punya ukuran. Sama hidup saya dan saudara juga begitu. Masing-masing sudah ada takarannya, ada ujian. Dan tidak boleh sama, katakan amin. Kenapa tidak boleh sama? Ada orang saya kenal 10 tahun yang lalu ujiannya di ekonomi. Sampai hari ini tetap ekonomi loh. Ini pasti nggak beres. Ada orang ujian di keluarga, hubungan suami istri yang tidak baik. Sampai hari ini suami istri juga hubungan tidak baik. Ini perlu dipertanyakan. Rasul Petrus berkata, janganlah kamu heran. Jadi ujian itu biasa gitu loh. Nggak usah diperbesar. Karena setiap kita akan lewati ujian. Dan setiap kita akan melewati ujian itu tentunya untuk kita lewati dan alami upgrade bersama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Rasul Petrus berkata, ini hubungannya dengan iman sebetulnya. Nanti dibaca ya, seluruhnya itu bicara tentang iman. Bagaimana iman itu dimurnikan dalam api. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ujian yang disebutkan di sini ada di lembah. Memang kalau bicara di lembah itu kelihatan nggak enak. Enaknya yang di puncak. Kalau di puncak itu orang bisa lihat sana sini, bisa gampang dikenal orang karena di puncak. Tapi kalau di lembah nggak ada yang tahu, saudaraku. Kadang-kadang kita perlu kesendirian. Saya pernah alami. Saudara pernah alami? Gak usah angkat tangan. Pernah alami? Bersyukur. Gak enak di lembah itu. Bisa ditinggal sendirian. Bisa tidak ada teman. Tapi percayalah, tidak ada teman atau sendirian. Sama orang ujian tadi. Ujiannya ada gurunya enggak di sana? Ada. Tapi yang pasti gurunya enggak kasih tahu jawabannya. Betul enggak? Gurunya sedang lihat kita bagaimana cara kita mengerjakannya. Bagaimana cara kita menyelesaikan ujian itu. Itu penting. Karena banyak orang gagal ketika ujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar. Saya ambilkan contoh di sini seorang yang luar biasa. Namanya Ayub. Ada yang kenal? Ada yang tahu Ayub? Ya, Ayub di Alkitab tentunya. Nah, Bapak Ibu lihat-lihat di sini. Di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, coba kita lihat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayo baca sama-sama yang saya bold hitam itu. 1, 2, 3. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini kalau dari calon mantu atau calon suami atau suami yang begini, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kira-kira ibunya aman enggak? Istrinya aman enggak kira-kira gini? Aman dan nyaman. Itu yang amin-amin itu pengalaman, saudaraku. Karena terus terang saja, untuk mendapatkan suami yang semacam ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tidak mudah hari ini. Tidak mudah.
Makanya coba sih toleh kiri kanan yang bawa suami saja atau bawa istri. Wah, kamu itu saleh, jujur, takut anak akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak salah aku dapat kamu. Ngomong, jangan saya ngomong ke sebelahnya, saudara ngomong jangan begitu. Wah, istri-istri kalau dapat suami semacam ini, pasti menyukakan dirinya. Pasti hidupnya senang. Amin. Amin. Karena seringkali saya ngembalakan jemaat di kota Mojokerto, sekarang ditambahi Pak Arifin satu tempat lagi. Ya. Waduh, kalau sudah istri laporan, suami saya itu Pak begini. Ya sudahlah, saya tidak bisa dengar dari kamu saja, saya perlu dengar dari suami. Kalau dengar suaminya juga begitu, istri saya itu begini. Jadi nggak klop gitu dulu. Makanya kalau saya sebagai seorang gembala, saya harus terima jadi keranjang sampah. Nah, nanti kalau sudah ketemu, ketemu titik temunya pasti selesai. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau punya suami semacam ini, wih, keren. Coba baca yang terakhir, ayat ketiga. Saya full saja supaya nyingkat waktu. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Orang itu adalah yang apa? Terkaya. Wih, saleh, takut akan Allah, jauhi kejahatan, kemudian terkaya. Wih, pasti dikenal banyak orang. Gak ada orang mau terkenal itu namanya termiskin, gak ada di dunia. Siapa yang kenal? Gak ada. Terkaya banyak yang dikenal, betul ya? Amin. Gak ada orang, di kampung sana Pak, ada orang termiskin terkenal Pak? Gak ada, terkaya banyak. Terkaya dikenal orang, makanya gak enak jadi orang termiskin. Termelarat di dunia tidak enak. Terkaya supaya kita jadi berkat. Kita diberkati untuk jadi berkat. Saya tidak ngajar teori kemakmuran. Makmur bukan untuk kita, makmur untuk pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan, Raja di atas segala raja, itu sampai di ujung bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan punya tujuan. Nah, pada bagian kisah ini, wah hebat sekali. Terkaya, tapi akhirnya habis, saudaraku. Yang diuji apa? Kehidupan imannya. Yang diuji apa lagi? Kehidupan keluarganya. Yang diuji apa lagi? Harta bendanya. Yang diuji apa lagi? Kesehatannya. Masih bisa nggak percaya Tuhan? Ujiannya datang bertubi-tubi. Tapi saya kagum dengan sebuah ungkapan dari Ayub. Ayub pasal 23 itu. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, keren sekali. Sebuah ungkapan iman yang luar biasa. Seperti pujian terakhir tadi, tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Untuk jadi tetap percaya bukan karena kaya. Harta benda Ayub habis. Tapi Tuhan justru cek kehidupan imannya sampai sejauh mana kekuatannya. Kehidupan keluarganya bagaimana? Kehidupan harta bendanya bagaimana? Kehidupan kesehatannya juga. Kalau saudara baca dalam Alkitab, yang paling tidak tahan itu saya melihat istri Ayub. Istri Ayub ngomong gini, masih kamu percaya Tuhan? Masih percaya Tuhanmu? Ya itu yang jelas tidak ada di Rock itu. Itu istri yang ada di jalur Gaza model begitu saudaraku. Wih, kutuki alamu. Wih, punya suami kayak begitu ya tadi kayak kaya, sekarang bicara habis disuruh ngutuki. Masih kamu percaya? Tapi Ayub tidak goyah loh.
Hebat. Ayub tidak goyah. Ya kalau sudah baca adalah akhir kisah dalam Ayub pasal 42, tidak lagi diceritakan tentang istrinya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya Tuhan punya tujuan di sana. Hai istri-istri, saya beritahu, suka dan duka. Ya, pada waktu diberkati itulah. Suka, duka bersama-sama. Tapi biasanya kalau sudah suka bersama-sama, dukanya hilang, saudaraku. Hilang, enggak tahu kemana. Tapi doa dan harapan saya hari ini, kita yang duduk di sini, ayo kita belajar. Di dalam Ayub pasal 42, itu pemulihan dari apa yang dikerjakan. Nah, Ayub pasal 42, ya, ayat kedua dia berkata gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal atasku. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini pengalaman iman harus dialami setiap orang. Bukan kata orang. Ayub pasal 42 ayat kelima berkata gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang aku setelah mengalami sendiri. Ini penting. Kekristenan harus punya pengalaman iman. Kalau engkau punya pengalaman iman, tidak gampang kita tinggalkan Tuhan. Tidak gampang kita kecewa. Tidak gampang kita putus asa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan 3 hal di sini. Apanya yang diuji? Yang pertama, motivasinya. Yang kedua, ungkapannya. Yang ketiga, sikap hatinya. Jadi Tuhan nguji. Yang pertama, motivasinya. Benar enggak sih motivasinya Ayub ketika mengiring Tuhan? Karena ada banyak orang motivasinya salah ketika mengiring Tuhan. Di dalam Ayub pasal ke-1, lihat ayat ini. Ayat ini menunjukkan bagaimana Ayub memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi tujuannya apa betul-betul korban? Coba ya, baca ya. Baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ketika ayat ini berbicara kepada saya, menguduskan mereka, menguduskan anak-anaknya. Berarti pestanya tidak kudus. Kalau pestanya kudus, kenapa dikuduskan? Nah, tapi Ayub lihat, Ayub berkata begini dalam Ayub ini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tujuannya itu supaya anak-anaknya tidak dihukum gitu loh saudaraku. Karena pestanya itu pesta yang tidak menyukakan hati Allah. Makanya saya beritahu hari ini, apa sih motivasi kita itu apa? Ada orang motivasinya ibadah untuk diberkati, tidak salah. Tapi kalau itu jadi goal kita yang salah. Kita hari ini diberkati atau tidak, dia sumber berkat. Amin. Ada orang motivasinya salah, ngikut Tuhan. Apalagi sekarang marak dengan gereja-gereja yang baru muncul di mana-mana. Kemarin ada abang kami ada di kota Sidoarjo. Pak, ada gereja baru di sini. Oh iya, bersyukur. Saya selalu berkata bersyukur. Ada banyak gereja lebih baik daripada tempat ibadah yang lain. Setuju katakan amin. Artinya ada banyak orang bertobat. Amin. Pak, di sana dapat hadiah. Hadiahnya apa? Pak, dikasih emas 0,01 gram. Terus saya hitung 0,01 itu kira-kira ya 2.000. Tapi emasnya juga enggak bisa dijual. Kenapa sih kamu ribut dengan emas yang begitu? Kamu sudah punya suami, Mas Yanto.
beratnya sudah 75. Ngapain ribut yang 0,01 gram? Oh gitu Pak, iya. Saudara, kadangkala ada tawaran-tawaran yang membuat kita ini tergiur. Mau bergeser iman kita. Loh kita datang ibadah ini kan cari Tuhan. Yang ibadah datang ini cari Tuhan, angkat tangan. Biar malaikat catat. Jangan setengah tiang gini, yang cari Tuhan dan tidak loh. Yang cari Tuhan angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Wow, malaikat catat, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya pelayanan di kota Mojokerto. Jemaatnya itu tadinya Mbok Ra, Mbok Na, Pak Jo, Pak Di, Pak Min. Tapi saya layani dengan setia. Di zaman Pak Alek Abraham. Saya layani dengan setia. Sekarang sudah berjalan dalam pelayanan saya 38 tahun. Kolyong, kombing, meling, mewah sedikit sekali. Siontang, siombing apa enggak ada roh. Makanya ketika kami beli tanah, hari ini 4.000 meter di tengah kota, daerah Pecinan, cemooh, ejekan, nggak usah ribut dengan cemooh lah. Hidupku tidak ditentukan kata orang kok, hidupku ditentukan kata Tuhan kok. Haleluya, amin. Sama saudara dan saya juga begitu. Kata orang, kalau kaya, hebat, ini loh. Begitu hancur, miskin, siapa yang mau cari saudara? Tapi tak beritahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Makanya motivasi kita terus diuji. Ayub secara pribadi oke. Tapi dalam pendidikan dengan anak-anak, dia kurang tegas. Anaknya berbuat dosa. Tuhan tidak bisa disuap saudara. Makanya hati-hati dengan anak-anak kita. Kebetulan hari ini saya dengan keluarga. Ya, dengan keluarga. Kan tadi kan saya katakan saya tidak punya kampung dan halaman. Sehingga saya tidak pernah cari kampung dan halaman. Dan saya tidak pernah pulang ke kampung halaman. Saya di Bali saja. Pak Arifin tak telepon, Pak saya di Bali. Wah puji Tuhan. Saya di kampung halaman. Pak Arifin agak di kampung halaman hari ini. Di Surabaya. Nah Bapak Ibu, kita harus belajar. Motivasi itu harus benar. Katakan amin. Bicara tentang keluarga, tidak semudah yang kita pikirkan. Tadi ada anak-anak yang didoakan. Ya, didik dengan baik, dengan benar. Ini 3 putra saya. Ini foto waktu tahun 93, 94 tidak salah, lupa saya. Itu di atas di istana apa itu namanya? Tapak Siring. Ini fotonya. Waduh, waktu kecil-kecil. Kalau pergi itu kayak pindahan, saudaraku. 1, 2, 3, laki semua, iya. Tuhan berkati saya laki, makanya diberkati dengan menantu perempuan semua. Ya pasti loh laki dapat perempuan. Tapi maksudnya yang cinta Tuhan gitu loh. Ya. Nah, waktu kecil mamanya didik. Waktu kecil tiap hari tidak pernah lalai berdoa. Saya di kamar ketok, Pak berdoa. Tidak akan berangkat sekolah sebelum doa. Para imam, para bapak, tabur yang baik kepada anakmu. Katakan amin. Jangan dibiarkan, bekali dia. Doakan. Jadi besar. Ya pasti saudara. Tadi kecil-kecil didoakan terus cinta Tuhan. Ya. Sekarang sudah besar-besar. Saya pakai ayat ini dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kenapa? Karena pada masa tuanya pun tidak akan nyimpang daripada jalan itu.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ngantar anak-anaknya ke sekolah minggu, ya, dampingi, itu nggak salah, itu betul. Kalau anak-anak yang tidak datang ibadah di kaum muda, cek kemana? Harus. Jadi saudara, waktu itu ya memang repot. Tapi repotnya dulu, sekarang menuai. Kenapa? Mereka takut Tuhan. Sekarang dapat lebih besar lagi. Saya, anak, kemudian cucu saya, laki, waduh, itu masih 7 bulan. Tapi dia bisa dengerin firman. Dilatih. Nanti kalau sudah besar, saudara yang kenue kok. Katakan amin. Memang sulit, iya. Kan banyak orang kalau sudah dewasa begini, waduh Pak, sulitnya diberitahu. Ya, mulai kecil dulu. Mulai kecil. Makanya kalau kecil, ketika dididik itu lebih mudah daripada sudah gede. Betul enggak? Kecil dibiarkan, papa mamanya aktif di gereja, pelayanan. Anaknya dibiarkan di rumah. Maaf ya, tidak sedikit keluarga hamba Tuhan hancur karena keluarganya. Ada banyak. Dan sangat menyesal sekali. Saya bersyukur ketika putra saya semuanya pelayanan, mantu saya semua pelayanan. Wow. Enggak kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Itu semua harus dipersiapkan. Katakan amin. Ayub memberi tujuannya supaya anaknya tidak dihukum oleh Tuhan. Memberi itu enggak bisa jadi suap. Memberi ya sudah memberi saja. Makanya saya kutip pernyataan dari Braintree berkata begini. Kalau kamu memberi, ya nggak usah diingat. Memberi apa saja ya beri saja. Tapi kalau kamu menerima, ingat dari mana, siapa yang kasih. Sehingga kita tidak melupakan jasanya. Amin. Ada orang memberi diingat-ingat. Ya sekarang karena sudah musim digital ya, jadi kita sudah banyak tertolong. Dulu di gereja kami yang masih kecil itu, ada orang memberi Natal, memberi dana, memberi film 10 roll. Dulu kan film pakai roll-rollan toh. Dicuci cetak 1 roll itu isinya berapa? 32 atau 36 mbak salah. Cetak. Sudah dicetak, pasang ditempel di meddingnya gereja. 10 roll. Ternyata yang memberi itu tidak ada satupun fotonya di sana. Marah dia. Sudah tak kasih 10 roll loh. Masa saya tidak ada satupun fotonya di sana. Itu kurang ajar dokumentasi itu. Sentimen dengan saya. Loh, saya bingung juga loh. Kamu memberi untuk siapa? Terus saya begini, tidak usah, tidak apa-apa. Gampang, tidak usah pindah gereja. Gara-gara gitu aja pindah gereja. Saya akan beli 1 roll khusus mulai kakimu sampai kepalamu, tak foto semua. Pegel. Lah mau beli 10 roll ya sudah. Gak usah diingat, ini untuk pekerjaan Tuhan. Makanya sekarang sudah dimudahkan dengan digital ya sudah. Tapi digitalnya juga jengkel lah saudara. Tadi kamu foto ya? Sudah tak delete Pak. Loh, gimana saya belum lihat sudah di delete. Tuhan ampuni Tuhan ampuni yang begitu. Jadi ya memang eranya geser. Motivasinya apa sih memberi itu? Ada orang memberi ke gereja. Ya kalau sekarang sudah praktis. Saya senang sekali pakai QRIS, pakai ini amplop sudah. Dulu pakai kantong. Masih ingat? Kantong. Kadang-kadang memberi banyak itu, memberi banyak itu. Pakai siulan. Memberi banyak kasih kuda, siul. Kadang-kadang batuk dulu. Kamu itu memberi untuk siapa? Untuk Tuhan ya sudah. Tapi ada yang memberi sedikit saudaraku. Pegangnya erat-erat. Masuknya dalam-dalam. Takut tubruan. Kalau tubruan bunyi klidik-klidik gitu.
Jadi memberi dengan motivasi yang tidak benar. Ada banyak. Ayo motivasi kita murnikan hari ini. Saudara boleh pelayanan. Motivasinya menyenangkan Tuhan. Kita datang hari ini karena kita mencintai Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, ungkapan juga harus benar. Kadang-kadang ungkapan kita ini bisa salah, saudara. Oh iya, bisa salah. Makanya ungkapan itu harus benar. Kenapa? Ungkapan lebih baik selaras, seturut dengan firman Allah. Coba baca Ayub 42. Ngomong apa dia? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu abu. Cabut perkataannya. Saudara, ada sebuah buku yang menuliskan ada banyak perkataan Ayub itu yang salah. Penderitaan datang dari Tuhan, penderitaan bukan datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan memberi, Tuhan tidak pernah mengambil. Yang pasti kalau Tuhan memberi, Tuhan akan menambahkan. Amin. Ada banyak. Aku kecewa. Ada banyak. Makanya pada pasal 42 ayat kelima ini, aku mencabut perkataanku. Hati-hati dengan ungkapan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Saya diberkati dengan 3 putra. Kalau tahu ceritanya, waduh, itu seru sebetulnya. Makanya ungkapan ini seperti Billy Graham berkata di sini. Ini, yang keluar dari mulut kita itu harus ungkapan yang benar. Ungkapan yang baik, ungkapan yang memuliakan Kristus. 3 ini. Nah seringkali kita sudah ngomong, sudah bicara dulu. Salah, aduh, omongan saya kok salah. Makanya kalau mau ngomong, mikir dulu baru ngomong. Amin. Nah kita ini ngomong dulu baru mikir. Kami di gereja yang lama itu sederhana sekali karena 400 meter waktu itu. Kita tidak punya ruang untuk anak-anak tinggal. Jadi saya dengan 13 anak laki-laki. Ya, tambah anak saya 3, 16 saudara. Laki semua, rame. Jadi kalau makan malam gitu, wih, ada yang namanya Tekno itu suka nyambel. Nyambel sama keringetan begitu nyambel gini. Terus kita makan sama-sama. Satu gereja, satu ya di keluarga kami. Laki semua. Terus ada orang bertanya gini, Pak, kok nggak mau saya dititipi anak perempuan? Aduh, kalau saya dititipi anak perempuan itu repot. Saya lebih baik dititipi sapi perempuan. Duh, ngawurai. Kenapa? Itu waktu itu anak saya nomor 1, masih 1. Kalau sapi perempuan tidak pulang dapat ilham dia. Beneran, puji Tuhan. Tapi anak perempuan tidak pulang, makanya Bapak Ibu saudara yang punya anak perempuan harus lebih intens diperhatikan. Katakan amin. Kalau anak laki ya sudahlah, gak pulang. Mana kamu? Oh pulang. Tapi anak perempuan, waduh, itu bisa 2 kali mikir, saudaraku, 3 kali mikir. Makanya Tuhan kasih anak saya yang pertama namanya Yohan, memang saya minta laki. Yang kedua, wah dokter sudah ngomong, Pak, anaknya nanti perempuan, wah puji Tuhan sudah siapkan nama Lois. L-O-U-I-S, Lois. Setelah itu lahir laki. Jadilah Louis, saudara. 1 laki, nomor 2 laki. Nomor 3, USG berkata, dokter, anak perempuan ini Pak. Wah, itu senang. Laki-laki perempuan. Saya siapkan nama Stefani, mahkota artinya. Lahir lagi. Laki. Stefani berubah Stephen. Nanti anak saya laki semua. Istri saya ngomong, Pak,
Ingat enggak perkataan? Kan enggak mau dititipi anak perempuan toh. Oh iya ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, ya sudah, gimana? Mau diralat gimana? Ungkapan kita ini hati-hati. Maurice Cerullo pernah berkata, what you say, what you get. Apa yang kau katakan itu akan kau tuai. Kalau kamu berkata enggak bisa, enggak mungkin. Hati-hati. Mungkin ada di antara kita suami, istri, anak, ada yang belum bertobat. Enggak mungkin Pak, sudahlah enggak mungkin. Saya sudah tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang kepala, tak tumpangi batu pun enggak bertobat kepala batu. Sudah, tunggu waktu ya tetap enggak percaya. Karena saya pernah pelayani yang begini loh. Ya enggak percaya. Enggak mungkin Pak, keluarga saya ini dari Cungkok sana mana mungkin percaya Tuhan. Jangan ngomong enggak mungkin. Firman berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Nggak mungkin Pak. Saya cabut kata nggak mungkin. Kamu harus rubah. Mungkin karena itu firman. Semua bisa dirubah karena firman. Katakan amin. Yang nggak bisa berubah itu firman. Makanya pegang erat-erat janji Tuhan. Akhirnya bertobat seisi keluarga. Iya betul ya omongan Bapak ya. Oh, iya, karena firman nggak mungkin gagal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Perkataan Billy Graham, seharusnya kita menanyakan 3 hal ini. Apa itu? Apakah itu benar? Apakah itu baik? Apa itu memuliakan Tuhan? Kalau tidak, jangan. Tadi berkata, nah mungkin Pak. Firman ngomong satu orang selamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Benar atau salah? Firman benar, tapi dia ngomong nggak mungkin, itu kan salah. Jangan. Jangan terus diucapkan. Ayo hari ini, yang baik ucapkan, yang benar katakan. Dan yang paling penting di sini, memuliakan Tuhan. Kalau saya nanti bisa bawa seisi keluarga saya pelayanan, wah, di situ saya akan bersaksi dan menceritakan. Wah, firman yang berkata, Cornelius satu keluarga diselamatkan. Mari hari ini hati-hati dengan ungkapan kita. Dalam Injil Matius pasal 12. Ayo baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37 dengan keras. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan ungkapan kita. Iya Pak, ini on kita sebentar lagi masuk tahun kuda. Kuda apa? Kuda api. Kuda api nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu kuda kepang, jaran kepang. Ribut. Kuda ini, kuda itu sudah nggak usah ribut. Saudara, nggak usah ribut yang begitu-begitu. Oh iya loh, ada. Sudah diberkati di gereja, masih ngomongnya yang begitu. Ini loh Pak, anak saya ini tengkar terus. Karena katanya menurut pakar Pak, anak saya ini show monyet. Nah suaminya show apa? Suaminya itu show macan Pak, maka enggak cocok. Macan sama monyet enggak cocok memang. Ya, monyet sama macan enggak cocok. Kalau anakmu monyet, carilah show pisang, cocok itu di sana. Mana? Sudah diberkati di gereja, percaya yang begitu saudara. Bertobat itu namanya. Ungkapannya salah. Lah kenapa kok bisa tidak cocok itu kenapa? Dicari sebabnya. Pasti ketemu. Amin. Yang terakhir. Sikap hati. Ini penting. Ujian yang terakhir ini sikap hati. Kalau jujur, tahu enggak sih hati itu di mana sih? Hati di mana? Lu, hati di mana? Coba tunjuk ini tangan.
tunjuk hati di mana? Hati di sini. Hati di mana? Hati di sini. Tanya dokter, hati di sini ya dok. Ini paru-paru. Ini paru-paru. Hati di mana? Hati kan di sini, betul enggak? Tapi kalau sakit hati di mana? Ya kenapa kok pindah? Sakit hatiku. Kenapa kok di sini? Ayo, kenapa? Kenapa? Enggak tahu ya. Saya beritahu jawabannya. Hati itu artinya bicara tentang pusat hidup. Makanya kalau ibu sakit, bapak sakit, kecewa aku di sini. Pusat. Setan tahu ini pusat hidup, makanya seringkali dikerjain. Ngomongnya saja bisa shalom, tapi hatinya kepahitan. Bukan di sini saudaraku, jangan diaminkan yang begini. Shalom, tapi hatinya benci, iri hati, dengki. Di bahasa dunia berkata, dalamnya laut dapat aku duga, betul ya? Dalamnya hati, siapa yang tahu? Yang tahu ya dirimu dan Tuhan. Maaf, istri, suami, enggak tahu. Jangan seneng-seneng kalau istrimu cuma senyum-senyum terus. Kadang-kadang lihat kamu udah jengkel gitu loh. Bukan di sini, itu istri yang di jalur Gaza yang begitu dong. Haleluya, amin, amin, amin. Loh iya ada yang begitu. Jengkel sudah. Ada yang lihat suami, lihat anaknya. Aduh. Kadang-kadang maaf ya, hati ini diuji oleh Tuhan. Ujian Tuhan atas hati. Coba lihat dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 di sini berkata apa? Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suwa, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankannya Tuhan kepada mereka. Dan, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Wow, Tuhan tidak pernah salah kok. Katakan amin. 2 kali. Saya masih ingat 2002 saya harus keluar dari gedung gereja yang kecil 403 meter. Saya harus keluar, harus. Ya, saya punya mentor Pak Arifin. Gimana Pak? Keluar kamu. Jangan tinggal di gedung yang kecil. Karena kamu Raja Wali. Saya pikir betul, Raja Wali tidak bisa tinggal dalam kandang. Raja Wali tidak bisa dikurungi, tahu ya dikurungi sangkar, tidak bisa. Raja Wali terbang tinggi. Percaya? Nah, saya ada di sebuah tempat, dulunya bekas pabrik es. Saya kenal Pak Agus Abraham. Saya nawar tanah yang kecil. Terus saya ngomong kecil-kecil aja lah Pak, itu depan rumah. Agus Abraham ngomong gini, yang kecil ini sudah punya duit belum? Belum. Lah kamu kok dibesar, sudah punya duit dah? Belum. Jadi sama-sama belum punya duit. Tuh. Ya betul. Kecil tidak punya duit, besar juga tidak punya duit. Pak Agus ada kalimat yang saya tangkap. Kalau kecil tidak punya duit, besar tidak punya duit, sama bapak jangan minta yang kecil, minta yang besar. Saya pikir benar, yang kecil tak lupakan, saya minta yang besar. Hari ini jadi gereja kita. GBI Rock Mojokerto, center di tengah kota. Tuhan dipermuliakan di sana. Nah, Jalan Mojopahit, pecinan. Sikap hati penting. Ayub setelah minta doa 2 kali lipat. Saya gedung gereja yang baru ini 4.000 meter. Berarti 10 kali lipat. Mau diberkati bertambah.
Yang mau diberkati bertambah, angkat tangan. Angkat tangan. Tapi diusir dulu saudaraku ya. Diusir dulu. Saya diusir. Harus keluar dari gedung yang kecil. Kalau hari ini tempat yang besar, ya karena saya bisa jaga sikap hati saya. Ayub setelah minta doa. Kenapa? Karena Ayub ini jengkel sama sahabat-sahabatnya yang disebutkan itu. Namanya Elifas, namanya Sofar, namanya juga siapa ini? Jengkel. Kenapa? Karena orang-orang ini menghina Ayub. Makanya di dalam Ayub pasal 16 itu berkata, Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Tapi terakhir Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Karena yang bicara mengampuni tidak mudah. Kolose 3:13, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Setelah Ayub mengampuni, Tuhan pulihkan. Mungkin hari ini sikap hatimu sedang terjerat dengan kebencian, sedang terjerat dengan dendam. Bagaimana Corrie ten Boom berkata, baca sama-sama yuk quotes ini, bagus sekali. 1, 2, 3. Jadi pengampunan itu kunci membuka pintu penjara kebencian. Setelah Ayub mengampuni, Tuhan pulihkan. Saya percaya hari ini sikap hati kita harus beres supaya Tuhan terus dipermuliakan. Amin. 3 hal tadi. Motivasi, ungkapan, dan sikap hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami bangga punya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan. Berkata uji aku Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Murnikan motivasi kami. Murnikan ungkapan kami yang salah, kami cabut dalam nama Yesus. Ujilah sikap hati kami. Amin, amin, amin. Aku cinta padamu
merindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk Amin. di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Amin. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi. Mari dengan lembut angkat kedua tanganmu. Arti kata Hosana itu penyelamat hidupmu. Amin. Haleluya. Kau layak disembah. Kata karawasyada bata karawarabala. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Rawasyada bata 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 bata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Mungkin hari ini engkau sedang ada di lembah ujian. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kecewa. Kita tidak perlu salahkan siapapun. Tuhan sedang izinkan itu untuk engkau mengalami upgrade dari Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa Surgawi, hari-hari ini kami sedang melewati lembah ujian. Kami tidak mau menyerah, kami juga tidak mau putus asa. Kami tidak akan salahkan siapapun hari ini. Tapi kau menghadapkan hidup iman kami kepadamu. Sekali kami percaya kepada Tuhan Raja di atas segala raja, kami tidak akan tinggalkan engkau. Sekalipun kami harus lewati lembah ujian, kami tetap percaya bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, mungkin hari ini belum sembuh. Jangan pernah menyerah. Jangan cari alternatif yang lain. Ayo katakan, Tuhan kau penyembuhku. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama kami yang sakit, taruh tangan kiri pada bagian yang sakit. Hamba berdoa hari ini, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sedang mengalami persoalan ekonomi, ujian ekonomi kami, hamba berdoa, semua hari ini akan lewati itu, tapi kami tetap kuat dan kami terluputkan dan kami akan menerima berkat berlipat kali ganda nantinya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, mari kita siapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan.
Kalau ada yang belum terlayani, silakan angkat tangan. Asir diaken akan antar perjamuan itu. Silakan. Sudah semua. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan dan minum dari roti dan anggur yang diberkati Tuhan, melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa kematiannya membuat saya dan saudara hari ini mengalami kehidupan Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib, dosamu terhapuskan. Terima kasih. Biar kami tidak lemah hari ini, angkat roti ini tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuat dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita angkat di atas kepala kita yang telah dipecah-pecahkan dan diberkati Tuhan. Kalau kita makan, artinya kita terhisap dengan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Letakkan tangan kiri di dadamu. Tuhan, terus murnikan motivasi kami. Ketika kami harus lewati lembah ujian, kami percaya Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud, rencanamu yang besar. Terima kasih Roh Kudus, angkat cawan ini tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Lalu persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sembah Dia. Syara bada 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 bada. Shikada kala wata kara bada bada syara bada bada. Sembah Dia. Rabasyara badaka papa rabara. Ikira nama serebo. Ikira nama serebo. Ikira nama to. Ikira nama serebo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan bagi kami. Yang lemah sudah dikuatkan kembali. Yang sakit sudah sembuh karena nama Tuhan. Yang putus asa sudah kembali bangkit berpengharapan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami yang berbeban berat telah dilepaskan oleh Tuhan. Kami percaya dan mengucap syukur pada siang hari ini. Ya, berkat Tuhan turun atas kami semua. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Mari kita akhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah segala berkat, hormat, pujian dari Tuhan atasmu. Biar berkat Tuhan secara holistik turun atasmu. Rohmu semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Jiwamu, pikiran, perasaan, dan kemauan selaras dengan pikiran, perasaan, dan kemauan Kristus. Tubuh jasmanimu dibuat sehat, hidup materimu melimpah dengan berkat. Terima kasih warga kerajaan Allah pulang dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Mulai hari ini, sepanjang hari, apa saja yang kau kerjakan lewat perbuatan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan hari ini engkau pulang, engkau akan menceritakan bersaksi bahwa Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja.
yang terus akan memimpin hidupmu dari awal sampai nanti engkau datang kali yang kedua. Terimalah berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, sejak hari ini sampai Maranatha. Yang telah terima berkat berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan berkati.